Oke, selamat jumpa lagi. Hari ini kita akan membahas materi baru mengenai perlindungan data pribadi atau yang disebut atau disingkat dengan PDP. Kita akan lihat di sini apa sih nanti perbedaannya antara keamanan sistem informasi, keamanan data, dengan privasi data. Oke, sebelumnya saya akan sajikan dulu slide-nya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ini adalah slide-nya. Oke. Jadi judul kita adalah perlindungan data pribadi. Seperti ini ya. Pertama kita harus mengetahui dulu dalam pengolahan data itu apa saja yang dibahas. Jadi kalau kita lihat di sini pengolahan data itu dimulai dengan yang namanya data privacy ya. Kerahasiaan data pribadi tidak boleh dilihat oleh orang lain. Kemudian ada data stewardship. Apa itu data stewardship? Ini istilah lama ya, ini adalah proses yang mengawasi penggunaan data. Jadi membantu dan mengawasi penggunaan dari suatu data. Kemudian di sini ada data quality sebagai persyaratan dari data. Di sini ada metadata management. Apa itu metadata? Apa bedanya data dengan metadata? Jadi metadata itu biasanya ini adalah suatu informasi mengenai data. Kalau di tabel ini merupakan rekodnya atau atributnya ya. Kalau di tabel. Kalau di file PDF, mungkin metadata itu adalah tanggal pembuatan PDF, tanggal perubahannya, siapa yang membuatnya, itu adalah metadata. Jadi informasi mengenai suatu data. Kemudian ada master and reference data management, ini merupakan pengelolaan data master, data acuan, ini biasanya merupakan tabel statis ya, digunakan dalam proses transaksi. Kemudian ada data security management, nah ini kita akan lihat apa sih perbedaannya dengan data privacy. Sedikit berbeda, tetapi juga tidak terlalu berbeda. Mirip-mirip lah. Kemudian ada information lifecycle governance. Ini biasanya kita membahas mengenai retensi data, mulai dari awal pembuatan data sampai data tersebut dihapuskan. Nanti ini kita akan bahas di perkuliahan khusus mengenai lifecycle governance dari data. Untuk data sendiri, untuk privasi data, itu sudah ada SK NSNI atau Standar Nasional Indonesia yang diturunkan dari ISO IC 27701-2019. Nah, ISO ini merupakan suatu jembatan antara keamanan informasi dan perlindungan privasi. Banyak juga SK-SK yang sedang dirumuskan di tahun 2022 ini, misalkan yang sedang kita bahas di sini ya, di sini ada perlindungan data pribadi, jadi ada kompetensi kerja nasional Indonesia mengenai perlindungan data pribadi, yang sedang dibahas di Kominfo, di Komisi Komtek 35, kemudian juga ada kriptografi di BSSN, dan saat ini kita juga sedang mengejar rancangan undang-undang PDP di DPR. Mudah-mudahan tahun 2002 ini selesai. Nanti kita akan juga apa sih masalahnya, mengapa rancangan undang-undang ini cukup lama dan cukup alot untuk disetujui di DPR. Mungkin sekitar dari tahun 2018 sampai sekarang tahun 2022. Ada perbedaan sedikit antara security dan privacy. Kalau kita bandingkan untuk data keuangan, yang namanya keamanan dan privasi itu stop sampai di laporan keuangan, sampai di bagian bawah sini ya. Sama-sama yang namanya keamanan dan privasi itu sama-sama ada enkripsi, ada hashing, ada manajemen akses, siapa saja yang menggunakannya, maksudnya ada sistem hardening, secure network yang stop sampai di laporan keuangan. Tapi untuk privasi tidak stop sampai sini. Lanjut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Misalkan, dia tanya bagaimana pengumpulan dari data pribadi tersebut, apakah sudah sesuai dengan legal basis, apakah memerlukan explicit consent bagi mahasiswa yang belum terbiasa dengan istilah ini, mungkin silakan googling ya, apa sih yang disebut dengan explicit consent, legal basis ya.
Kemudian apakah tujuan pemeriksaan sudah disampaikan? Apakah ada secondary usage yang butuh persetujuan? Siapa yang menjadi penanggung jawab pemeriksaan tersebut? Siapa kontak yang bisa dihubungi jika terjadi kebocoran data? Bagaimana subjek data bisa melakukan akses dan perbaikan datanya bagaimana? Ini pertanyaan-pertanyaan muncul setelah kita bicara mengenai privacy. Jadi privacy lebih banyak dibandingkan dengan keamanan data. Tapi sebelum kita bicara privacy, maka requirement dari keamanan data sudah harus terpenuhi terlebih dahulu. Atau ISO 27001 sudah harus terpenuhi terlebih dahulu. Banyak pertanyaan yang muncul di sini setelah kita bicara privacy. Yang nanti kita akan lihat apa saja ini detailnya ya. Kalau dilihat dari background atau dasar latar belakangnya, yang namanya security itu adalah teknologi. Dasarnya adalah teknologi atau berangkat dari teknologi. Sedangkan yang namanya privacy itu berangkat dari hak asasi manusia. Tidak boleh kita melakukan pendeteksian di mana posisi istri kita, misalnya menggunakan GPS, tidak boleh. Itu adalah hak asasi dari istri kita. Nah, untuk menggabungkan antara keamanan, security, dengan privacy, itu ada standar yang sudah menjadi standar nasional Indonesia, yaitu diturunkan dari ISO IC 27701 tahun 2019. Nah, kita akan bahas sedikit apa sih ISO terbaru ini, ISO 27701 ini seperti apa. Dalam ISO IC 27701 itu ada aturan dan standar terkait dengan GDPR, General Data Protection Regulation, yang merupakan aturan proteksi data yang cukup lama yang dicetuskan oleh negara-negara di United Kingdom. Kemudian di sini juga terdapat tambahan baru untuk ISO 27001, ada guidance dari ISMS, ini adalah Information Security Management System 7702, ada juga Privacy Information Management System dari ISO 29100. Ada juga mengenai tentang Security Cloud, ini ISO 27018, dan juga ada PI Code of Practice, itu adalah Privileged Identifiable Information. Jadi merupakan suatu data personal yang berisi data privacy dan menggunakan istilahnya personal identifiable information. Nah, apa yang bisa diaudit? Ya, semua requirement itu bisa diaudit. Jadi kalau guidance yang diikuti, ini compliance. Di compliance itu ada dua ya, ada yang bersifat requirement yang bisa disertifikasi atau diaudit. Dalam hal ini ISO 27001, ada juga compliance yang hanya berupa panduan. Dalam hal ini adalah ISO 27002. Ini dua-duanya merupakan compliant. Ada sedikit perbedaan antara konsep Amerika dan konsep Eropa. Jadi definisi yang diambil oleh Indonesia itu adalah definisi yang menggunakan konsep dari Eropa. Jadi privacy itu bisa diungkapkan selama suatu persyaratan terpenuhi. Jadi secara default tidak bisa sembarangan diungkapkan. Butuh satu persyaratan yang mungkin persyaratan benar-benar khusus untuk mengungkapkan suatu privacy. Beda dengan filosofi Amerika. Kalau Amerika itu privacy bisa diungkapkan selama tidak ada yang keberatan. Misalkan untuk kasus kriminal, publik bisa mengatur privacy karena berhubungan dengan kriminal. Misalkan mengenai data forensik, itu dengan adanya surat dari pengadilan, maka bisa dilakukan pengungkapan privasi. Istilah dan definisi yang digunakan di dalam ISO 27701 ini adalah menggunakan istilah yang digunakan oleh Amerika. Misalkan tadi ada PII, Personally Identifiable Information, ini merupakan masih berhubungan dengan identitas diri kita, data protection, data subject, personal data, kemudian ada PII Principle, ini adalah siapa yang menjadi subjek dari personal tersebut, ada PI Control, ini siapakah yang mengontrol data tersebut, dan juga ada PI Processor yang melakukan proses dari data tersebut, providernya yang melakukan. Ada juga sebetulnya adalah PI Joint Controller, yaitu processor juga
dan juga berfungsi sebagai controller. Ini adalah batang tubuh dari SNI ISO IC 27001. Di sini ada cakupannya, ya 1 sampai 4 ini umum lah kalau sebagai seluruh standar ISO. Kemudian ada tadi spesifikasi khusus requirement yang diperlukan menjadi tambahan bagi ISO 27001. Kemudian ada guidance yang berkaitan dengan tadi dengan panduan dari 70002. Dan juga ada tambahan mengenai kontrol dan prosesor. Kemudian ada annex. Annex ini merupakan pemetaan dari ISO 27000 kepada ISO 27001/2072. Yang diisikan di dalam 27001 ini tambahannya ada 2 saja, yaitu mengenai konteks organization dan planning. Ini kita lihat apa tambahannya, 4 dan 6, karena sisanya sudah ada di 27001. Konteks dan planning ini banyak berhubungan mengenai peranan. Jadi apakah perannya sebagai controller, sebagai processor, subprocessor, atau authority, atau sebagai joint control. Yang jadi masalah di Indonesia adalah berbagai prosesor, penyedia, atau provider dari data privacy itu tidak menyadari bahwa dirinya juga sebagai controller, atau dia sebagai joint controller. Sehingga jika misalkan ada transaksi berhubungan dengan privacy, misalkan kita beli ke marketplace harus ikut bertanggung jawab dengan data privasi kita, kalau dia juga sebagai joint controller, bukan hanya sebagai penyedia atau provider dari data privasi. Misalkan kalau zaman sekarang kita beli barang, ternyata barang tidak sesuai, kita komplain kepada marketplace, marketplace tidak bertanggung jawab untuk memberikan sanksi kepada penjual, karena mereka merasa dirinya bukan sebagai controller. Mereka hanya penyedia jasa atau kita sebut dengan prosesor di sini. Tetapi mungkin kalau rancangan undang-undang yang PDP ini terbaru ini sudah dinyatakan legal, maka setiap provider service elektronik, penyedia jasa elektronik (PSE) itu harus menjadi joint controller. Jadi mereka harus punya kepekaan jika ternyata salah satu kliennya dirugikan. Kalau selama ini mungkin tidak, tapi kalau berancang undang-undang penyiaran terbaru, maka setiap marketplace atau setiap PSC ini akan menjadi joint controller. Itu mungkin yang penting dari bagian 4 ini. Kemudian bagian 6 mengenai perencanaan, ini mungkin ada risiko assessment dari information security, ya wajar ya, potensial konsekuensinya apa saja dalam perencanaan. Ada tadi kontrolnya, bagaimana cara kita mengontrol data tersebut, juga ada service of arsitektur. Ini merupakan security arsitekturnya untuk seluruh program yang ada di dalam satu sistem yang kita selenggarakan. Sedangkan tambahan buat guidance di sini adalah bagaimana caranya kita melakukan proses untuk sharing. Jadi namanya privacy itu jadi masalah kalau sudah berhubungan dengan akan men-sharing datanya. Bagaimana kita mentransfer data dan juga bagaimana kita mengungkapkan data. Seperti kasus yang tadi, tidak boleh marketplace itu membocorkan data dari pengguna. Apalagi kalau penggunanya ada political exposure preserve atau PEP. Jadi kalau saya orang biasa beli barang ke marketplace, nggak masalah. Tapi kalau yang belinya adalah gubernur dan pengiriman data alamatnya ke rumah gubernur, wah itu jadi masalah. Karena alamat gubernur merupakan alamat yang harus dirahasiakan. Sehingga orang tersebut tergolong kepada orang yang disebut dengan PEP. Privacy di sini menjadi susah pada saat kita melakukan sharing atau melakukan transfer data tersebut. Karena orang tersebut memiliki tingkat prioritas yang sangat tinggi dalam privacy. Sebenarnya apa sih perbedaan antara privacy dengan keamanan? Saya berikan contoh. Misalkan kita punya anak sedang remaja, anak wanita dan remaja. Pada saat dia masuk ke rumah kita, dia sudah safety, sudah aman. Tetapi kita sebagai orang tua tidak boleh sembarangan masuk ke kamarnya, karena itu merupakan pelanggaran privasi. Jadi syaratnya privasi ya harus ada benteng keamanan dulu, rumah keamanan dulu.
Sedangkan privacy di sini kita tidak boleh sembarangan men-sharing datanya atau kita masuk ke dalam datanya. Itu yang disebut dengan privacy. Jadi kalau kita umpamakan ya kamar dari anak wanita kita itu yang sedang remaja itu merupakan privacy. Sedangkan rumahnya merupakan keamanan. Nah, jadi syaratnya sebelum kita bicara mengenai ISO 27701, kita juga harus memenuhi requirement yang ada pada 27001 yang mengikuti panduan dari 27002. Nah, dua ISO ini harus kita comply, harus kita ikutin. Itu mungkin filosofinya. Kemudian pentingnya dari SNI ISO IC 27001 di sini bahwa setiap pengendali data pribadi yang memiliki kontrol terhadap data itu harus bisa menunjukkan pertanggungjawabannya. Apakah benar dia mengelola dengan baik, apakah benar dia melindungi, apakah benar dia men-sharing sesuai dengan persyaratan privasi. Jadi di sini sesuai juga dengan GDPR, General Data Protection Regulation, yaitu dari pasal 24 mengenai to be able to demonstrate bahwa memang dia punya tanggung jawab untuk melakukan perlindungan dan pengendalian terhadap data pribadi. Nah, di sini juga dalam undang-undang PDP, nanti kalau setiap PSC itu misalkan marketplace, bank yang berhubungan dengan data kita, tidak boleh sembarangan membagi-bagi data kita. Misalkan kita daftar pada suatu layanan kartu kredit, tidak boleh kartu kredit kita digunakan misalkan untuk promosi mereka, untuk menawarkan barang mereka, karena kan kita tidak ingin untuk menerima promosi tersebut. Karena kan kita melamarnya hanya untuk kartu kredit, bukan untuk menerima promosi. Apalagi kalau dipromosikan ke kartu kredit dari bank yang lain. Ini merupakan pelanggaran data pribadi yang mungkin di Indonesia dianggap sepele. Bahwa mereka para penjajah kartu kredit ini, para sales ini, bisa bertukar-tukar data dari kliennya. Nah, itulah merupakan kita harus hati-hati. Bahkan nanti untuk proses webinar pun kita tidak sembarangan meminta data. Misalkan kalau webinar meminta data nomor WhatsApp, wajar tidak? Wajar kali ya, untuk memberi pemberitahuan WhatsApp. Tapi kalau sudah meminta datanya sangat detail, misalkan meminta data mengenai berapa lama kita menjadi dosen, berapa lama kita jadi mahasiswa, kemudian selain alamat rumah juga menanyakan di mana tempat tinggal asli kita, nah itu sudah terlalu detail. Itu akan melanggar data pribadi. Jadi kita harus melindungi data pribadi jangan sampai sembarangan. Bahkan dalam sosial media, sekarang ini yang namanya hukum dari telegram-informasi itu jadi digunakan buat menangkap orang. Saat dia bicara di Twitter, ditangkap karena dianggap itu merupakan ajang publik. Kalau saat kita bicara di Instagram, kita bisa ditangkap kalau salah berbicara. Karena ada masalah pasal-pasal mengenai ujaran kebencian. Tapi kalau dipikir-pikir, yang namanya Instagram itu kan yang menjadi follower-nya itu adalah sukarela. Untuk menjadi follower, ya tentunya dia harus mengikuti apa yang dibicarakan oleh yang di-follow-nya. Yang di-follow-nya mau berbicara apa, ya terserah dia. Kenapa mau jadi follower? Nah, itu mungkin yang harus kita pisahkan. Di sini undang-undang mengenai kebebasan berbicara pun harus kita lihat. Yang namanya follower harus mengikuti apa yang mau dibicarakan, itu adalah data pribadi dari orang yang berbicaranya. Tetapi kalau di Indonesia kan jadi rancu. Kita bicara macam-macam di Twitter, bicara macam-macam di Instagram, kita bisa ditahan karena ada undang-undang pidananya yang melanggar kepada kebebasan publik. Padahal sebetulnya kan siapa suruh jadi anggota atau member atau follower dari Twitter dan Instagram. Ya, kalau tidak suka ya keluar saja, tidak usah menuntut. Nah itu mungkin kita di sini masih abu-abu yang namanya data pribadi, konten pribadi dengan yang namanya adalah umum. Jadi ruangan umum dianggap sebagai ruangan pribadi atau ruangan pribadi dalam Instagram, dalam Twitter dianggap sebagai ruangan umum. Dan mungkin kalau Twitter tujuannya kan menyebarkan kepada semua follower bersifat lebih umum mungkin ya. Tapi kalau Instagram kan khusus. Ada perbedaannya. Nah ini mungkin kita belum bisa membedakan. Ya, bahkan jangan sembarangan kita menghina presiden untuk para pejabat. Atau aturan yang terbaru muncul kita bisa kena. Walaupun itu ada di ruangan kita, ada di Zoom kita misalkan.
Apa yang menjadi hambatannya? Ya, banyak sekali PSE, penyelenggara servis elektronik ini, baik marketplace, baik jasa keuangan, itu belum mematuhi aturan karena khawatirnya ini ada biaya cukup besar. Ada kekhawatiran atau kita misalkan menitipkan data kita di cloud computing, kita khawatir data kita nanti bisa hilang. Apa kalau misalkan cloud computingnya setelah disewa menaikkan harga, kita merasa tidak ingin memperpanjang, kemudian data kita malah menjadi tersandera. Nah ini bagaimana kita menjadi khawatir. Nah kita harus hati-hati pada cloud computing pun gitu kalau sudah menyelenggarakan ISO 27001 tidak boleh menyandera data. Data harus aman dapat dikembalikan jika klien kita atau pengguna cloud akan berpindah ke provider cloud yang lain. Nah, ini perlu ada kesadaran dalam industri mengenai perlindungan data pribadi. Pribadi ini pertama tentunya manusia kita ya. Kemudian pribadi bisa juga perusahaan atau organisasi. Data organisasi harus kita lindungi, jangan sampai bocor atau jangan sampai terkunci. Tidak bisa kita pergunakan. Nah, mungkin mereka bukan hanya di Indonesia, mungkin di luar negeri juga masih belum melakukan implementasi dari ISO 27001. Mereka khawatir karena nanti ada biaya-biaya, kemudian saat mereka mempertanggungjawabkan butuh biaya juga buat sertifikasi, ya banyak kekhawatiran khususnya karena biaya. Nah, salah satu yang sudah berhasil di sini adalah pengusaha cloud ya. Bisnet ini sudah melakukan ISO 27001 dan 27001. Ya, hasilnya apa? Tentunya pelanggan yang menyimpan datanya menjadi lebih yakin bahwa data privasinya tidak akan berpindah tangan, tidak akan disaringkan tanpa seizin, tidak akan ditransferkan tanpa seizin dari pemilik data tersebut. Jadi privasinya terjamin. Bahkan dilihat pun tidak bisa kalau bukan yang berwenang. Ya, kalau ada yang butuh isu-isu tersebut, nanti jangan hanya di-download, beli saja ya. Ini BSN Boide ini memiliki situs yang menjual standar tersebut. Jadi kalau untuk tujuan pembuatan tesis, kita pakai saja yang sudah dijual secara resmi oleh BSN Boide. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana kalau kita menggunakan aplikasi Zoom? Apakah sudah terlindung data pribadi kita? Apakah kalau kita Zoom-nya itu antara ibu RT untuk proses misalkan mereka berdiskusi atau arisan, mungkin nggak masalah. Tapi kalau Zoom ini digunakan oleh kepala negara, presiden, kemudian oleh perusahaan-perusahaan yang sangat penting keamanannya, maka kita nggak khawatir. Nanti dalam Zoom ini ada nggak orang yang bisa ikut mendengarkan? Ada nggak backdoor yang bisa mengambil data kita? Karena misalkan data Zoom ini direkam, kita khawatir nanti kita sebut rekamannya itu bagaimana. Nah, tentunya yang namanya aplikasi Zoom ini harus memenuhi yang namanya proses pelindungan data pribadi. Dan di sini ditanya apakah Zoom tidak memiliki konflik kepentingan, konflik interest, mencari data miningnya, atau dimanfaatkan oleh kompetitor, atau oleh pemerintah negara lain. Kita agak khawatir. Tapi kalau pembicaranya pembicaraan strategis, tentunya antara pemimpin negara, pemimpin kita, maka keamanannya harus terjamin. Bahkan privasinya juga harus terjamin. Jangan sampai pada saat apa yang dibicarakan, diungkapkan, akan menjadi bukti pengadilan. Padahal kan ruangannya itu merupakan ruangan yang penuh privasi. Nah ini di Indonesia itu susah. Kita berbicara di Zoom, ternyata Zoom-nya dipublish oleh orang yang tidak berkepentingan, tetap orang yang bicaranya kena. Padahal kan Zoom-nya itu merupakan privasinya tinggi. Itu jadi undang-undang dari PDP ini harus jelas ya, di mana ruang publik, ya di mana ruang privasi, jangan sampai ruang privasi dapat dijadikan bahan buat persidangan. Jika yang menggunakannya adalah PEP tadi political exposure person, ya ini tidak mudah ya kita menggunakan. Di sini beberapa standar sudah ada, yaitu mengenai ISO TR 18128 tahun 2014,
tentang penilaian risiko perekaman data, kemudian manajemen perekaman ISO 15489 dari perekaman data digital, dan juga mengubah data analog menjadi data digital. Kalau kita ingin mengecek mengenai perbaikan dari suatu aplikasi, biasanya kita masuk ke situs dari beberapa situs yang menyediakan bagaimana sih perbaikan terhadap suatu vulnerability system. Di sini yang saya pakai adalah situsnya dari CFA Detail. CFA itu singkatan dari Common Vulnerability Exposure. Misalkan kita contohnya kita searching dari Zoom. Ini kita paling suka, kita bisa lihat bagaimana sih perbaikan dari Zoom yang berhubungan dengan kerentanan dan perbaikannya terhadap data pribadi. Nanti kita bisa lihat misalkan di perbaikan tahun ini, tahun 2022, Zoom Client for Meeting di baik Android, iOS, beberapa platform itu sudah diperbaiki yang sebelumnya di versi sebelumnya gagal untuk melakukan validasi terhadap hostname. Saat terjadi pengulangan sekarang sudah bisa. Dan itu yang perbaikan-perbaikan yang sudah ada. Kita bisa baca apa sih perbaikan sudah dilakukan. Oke, mungkin kuliah kita tentang pelindungan data pribadi sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya.